warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengajian sore hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini izinkan saya melanjutkan materi tentang belenggu. Kasih kalian betul? Kesuban ya? Ada 5 belenggu, saya baru menyampaikan 1. Belenggu apa? Belenggu alam. Sekarang yang kedua, yang lebih berat dari alam adalah belenggu masyarakat. Masyarakat Bapak Ibu, tempat di mana kita bersosialisasi, hidup bersama, juga bisa membelenggu kita. Artinya bisa menjadi hambatan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena kemarin didefinisikan orang yang bertakwa adalah orang yang bisa membebaskan diri dari berbagai belenggu. Banyak sekali, dapat dikelompokkan menjadi 5. Termasuk masyarakat bisa membelenggu kita Bapak Ibu. Jenengan kadang boten penak opo-opo ora penak. Arep ora melu arisan ora penak. Terpaksa melu kan terbelenggu. Jadi di acara ngopo mau arisan jadi ora semua. Itu namanya terbelenggu. Tapi nanti dulu Bapak Ibu. Jadi bermasyarakat itu hukumnya kalau menurut saya ya wajib. Karena orang itu nggak bisa hidup sendiri. Berjamaah lebih baik daripada sendiri. Walaupun sendiri lebih baik daripada berteman jahat.
Jadi kalau teman-temannya jahat, mendingan sendirian. Tapi kalau teman-temannya baik, lebih baik bermasyarakat, lebih baik berteman berjamaah. Apalagi manusia dikenal sebagai zon politiken, makhluk yang selalu hidup bersama, makhluk yang selalu bergantung pada orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Percaya betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya percaya ngomong 6. Putra-putranya jenengan sekolah boten. Orang diulang dewi. Nah itu berarti membutuhkan orang lain. Mergo jenengan boten saged mulang. Jujur mawon boten usah nesu. Awong lari-lari kula malah les kali guru liya. Les fisika, les matematika, les bahasa Inggris. Mergo wong tuane ora iso ngelesi. Kula malah ngelesi wong liya. Ngelesi anak Cina-Cina non muslim. Mergo kula saged mulang akuntansi. Jenengan bedhe guru agama to, Bu? Betul. Kula guru akuntansi, terus guru agama. Niki iso maca Quran, alhamdulillah bisa disampaikan. Nah itu berarti orang membutuhkan, saling membutuhkan. Bapak-bapak ini pas sunat nyunati Jawa, wonten sing nyunati. Wonten sing nyunati to, Pak? Nah, berarti membutuhkan orang lain. Wani pun nyunati dhewe. Ora tegel. Jenengan pas babaran Bu ngetoke dhewe napa dibantu? Dibantu. Ya ana sing ini jenengan nekat. Kula gadah murid nekat Bu ngetoke dhewe. Ini mergone LKMJ lamar dari mboten disi izin karo tangga lanange 5 orang tanggung jawab. Lanange 5 Bu. Bergilir-gilir dalam 5 hari gilir terus hamil, nggak ada yang mau tanggung jawab. Diundi keluar namanya orang keluar. Ya harus tes DNA. Tapi nek wong melarat tes DNA 10 juta ya mana. Akhirnya ditoke pas malam hari raya tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu. Liyane takbir keliling iki teng sawah belajar ngentok dhewe. Gondras niku. Jane tes urip ning dicekik matane dicukil dibuang nang kali. Wis esuk geger. Mlebu koran. Kula iki kesangkut Pak, pas ditakoni sekolahnya pundi, gurune sapa, wali kelas sapa, anyep jenengku. Dan bocah orang dunia aku rapopo malah disebut-sebut. Bapak Ibu yang tidak terbantahkan ketika orang meninggal dunia, wonten boten sing jenazah adus dhewe. Wong adus dhewe jenenge urung mati. Nah itu berarti membutuhkan orang lain. Maka benar kalau disebut zon politikan, orang yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu orang itu harus hidup bermasyarakat. Nabi juga mengajarkan bermasyarakat. Tetapi kalau di masyarakat ada masalah, bukan lari dari masalah, tapi mencari jawaban bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Itu yang penting. Karena tidak ada orang yang sempurna, Pak. Tidak ada orang yang tidak punya salah, Bu. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah, tapi orang yang ketika punya salah bisa menyelesaikannya dengan baik, bukan lari dari masalah. Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah yang membelenggu beliau, maka beliau uzlah menyendiri di gua Hiro, bukan takut, bukan delik, tapi mencari jawaban bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di masyarakat. 5 tahun Pak di Gua Hiro, setelah mendapatkan jawaban Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam,
insana ma lam ya'lam, keluar dari gua menyampaikan kebenaran, berdakwah. Walaupun jalan yang dilaluinya berliku-liku, banyak batu dan duri, kadang licin, berkeringat, banting tulang, itu harus dilaluinya karena tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berdarah-darah, Bu. Mekah menolak semua, Nabi mencoba membuka lahan Dawaboro di Taif. Sampai di Taif malah dilempari batu, dikucuri kotoran sampai berdarah-darah. Sampai Nabi mengatakan begini, ya Allah, terserah engkau lah, yang penting engkau senang. Coba Pak, aku berdarah-darah gak ada masalah, yang penting kamu senang. Ya Allah, sudah keingetan kali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bangsa jin menawarkan diri, Bu, ya Muhammad, dakwah saja ke tempatku, di bangsaku, bangsa jin, kami juga butuh kebenaran. Jin menawarkan itu. Monggo nanti dibuka surat Al-Jin, di dalam Quran ada bagaimana Rasul berdakwah di depan bangsa jin ketika orang-orang Taif menolak kebenaran. Malaikat Jibril datang menawarkan, ya Muhammad, itu orang yang menghinamu akan aku timpakan gunung Uhud, mau gak? Kata Nabi, nggak usah lah, kasihan. Padahal sudah melempari, katanya kasihan. Ya mereka melempari karena belum tahu, nanti kalau sudah tahu pasti tidak melempari. Nanti kisah berikutnya Bapak Ibu, Negeri Taif takluk di hadapan Nabi Muhammad di tahun 10 Hijriah di masa Fathul Mekah, kembalinya kota Mekah. Nah Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwah di masyarakat. Monggo bisa kita tiru sesuai dengan kemampuan kita sekuat tenaga. Nabi mengajarkan apabila di masyarakat, di kampung, termasuk kampung Sosro di Puran, engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Bila dengan tangan tidak mampu, dengan lisanmu. Dan bila dengan lisan tidak mampu, dengan hatimu. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Jadi sementara ada 3 cara dulu Bapak Ibu, mau urut atau lompat-lompat. Tangan dulu, apa lisan dulu, apa pakai hati. Itu urut Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita pakai dakwah di masyarakat menggunakan tangan. Ada 2 macam pengertian tangan Bapak Ibu. Yang pertama dalam arti fisik, benar-benar tangan al-yadu. Tapi sepertinya kalau diterapkan sekarang jadi masalah ini. Kalau dulu kan orang ngamplengi nggak apa-apa ya, biasa. Belum ada polisi, belum ada HAM. Nek menang jagoan, kalah ngisin-ngisin ke. Nah sekarang kalau menang ya tetap dicekel Pak. Zaman kula mulang teng SMA Muhammadiyah 2, Muha, Muhi, Munem. Kan kata geng to Pak. Gengnya serem-serem. Ada joksin, napa nih? Cocok bensin. Mas tesi ape, terus ganti Joko Sidik tuh niku. Wonten labuta, laki-laki putus cinta. Ada mapendos, manusia penuh dosa. Ada bosedo, bocah seneng dolan. Nama gen lucu-lucu. Biraja, Prabi Oraija. Cacak, Zuwung, Sosone, PKR, Ikhyaset, Kisruh. Yang baru ada lagi pun pakai bahasa Belanda. Dasmu. Nama geng jenenge Dasmu. Kula nggih ngapunten Bapak Ibu mulang yo ngampleng tenan. Nah ora kajen ya. Bocah jan guling-guling kok. Lempar penghapus sudah biasa. Dulu aman, Pak. Enggak ada HAM. Nah, sekarang coba nyubit murid aja
Wah, lapor ke ganti rugi bayar 500.000. Bocah ngerti dijiwit entot 500.000, sesuk bedo gurune men dijiwit entot 500.000 meneh. Iso kok golek gawean iki. Iki ngajari kowe, sesuk nyoba-nyoba. Pembelajaran semuanya dilaporkan kepada menteri dalam bentuk video. Siswanya di video ora trimo. Coba Bapak Ibu diperkarakan. Ujian kelas 12, hafalan surat-surat pendek, surat Anas Al-Falah belum hafal. Kon ngapalke nganti nangis-nangis siswane mlayu mulih lapor wong tuane teko sekolah gurune dilabrak coba. Wis zaman opo iki lho. Bu, ini wonten hadis. Hadisnya begini, Pak. Ajarilah anakmu ketika sudah berusia 7 tahun. Bila sudah berusia 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah, pukul, benar-benar dipukul pakai tangan aliyadu. Wani boten? Saniki jadi masalah. Dulu nggak ada masalah. Kenapa harus dipukul? Kan ada toleransi 3 tahun, 7 tahun, ayo sholat. Ora gelem, wis sabar sih. 10 tahun belum mau sholat, pukul. Kenapa harus dipukul Bapak Ibu? Mumpung masih kecil, mangkene wis gede jenengan ora wani. SMP dipukul mlayu dolan ora muni. SMA dipukul golek geng, kene do teko nang omah ngombe miras. Mahasiswa dipukul jenengan malah diceramahi Bu. Putrane pun kerja jenengan dipukul ora dikirimi. Pripun? Ora wani to? Mergo terlanjur kebacut. Makanya mumpung masih kecil dipukul. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati mukulnya daerah yang tidak terasa sakit. Yo loro ning yo ora loro banget. Tidak boleh memukul kepala, tidak boleh memukul wajah. Biasanya ngapa sing dipukul? Bokong biasanya. Keplak, ngapa cetot ngaten, cetit ngaten. Itu pun tidak boleh sambil marah. Emosinya harus diiringi dengan kesabaran dan edukatif. Tidak boleh marah, emosi tapi nggak boleh marah. Angel gitu. Bagaimana caranya? Baca bismillah. Jadi kalau mau ngepak putane maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nek jenengan kersa maca Fatihah, arep ngampun to? Al-Fatihah. Allah ini. Ini kan mboten nesu to, sudah enggak marah lagi. Nek jenengan apal 83 ayat surat Yasin, ganti Yasin ke. Wah, kok serem dikira mateni. Mboten, Yasin bukan untuk membunuh orang. Jenengan ngalami mboten ya? Tahun 1994. Kulo kan tes mucal teng mriki MTS Gedong Tengen. Masjid Abdurrahman kidule riyen wonten rancang guru pramuka jenenge Mas Haryadi napa? Kalingan nggih. Dengan kalingan apa mboten? Kula tasih kalingan. Pak Aziz nyuwun tolong waca Yasin. Bapak Ibu kula nek niku kesukaan kula depan Bapak Ibu. Anu pun seneng kemis lho. Ya tak Yasin ke. Kula nggawa konco Pak 10. Boten situ Pak. Maksudnya orang situ mati itu. Besok saya datang lagi, Yasin lagi, bawa teman lebih banyak lagi. Gue malah sehat. Brigas. Hari ketiga Mas, yo hari ketiga bawa tambah lagi, Yasin lagi, banyakin bacanya. Gue malah sakti orang mati. Besok paginya baru meninggal Bu. Tadi kok rancang kula Mas Haryadi Kidul Masjid Abdurrahman.
kula. Pak Aziz, ngopo? Terima kasih ya. Ngopo? Sudah meninggal. Kene-kene tangan ini. Aku lo malah mboten penako dikira surat Yasin untuk membunuh. Orang gendeng. Sari wong ketemu iki. Pun mboten tamu mboten kepak iki guru pramuka. Di kampung kula ingatan itu, kula sering didodok bengi-bengi nyuwun tulung kan maca Yasin. Sebentar tak ceramah dulu orang ketang 5 menit tak jelaskan. Yasin itu untuk kebaikan bersama, untuk kita yang masih hidup atau untuk yang sakit bila mana meninggal sama-sama baik. Baiknya di mana? Kalau sudah dibacakan Yasin ternyata masih sehat, alhamdulillah berarti masih diberi kesempatan untuk beramal. Terus toh? Bila dibacakan Yasin ternyata meninggal, alhamdulillah berarti ditutup kesempatannya agar tidak berbuat dosa lagi. Terus toh? Ani kau ngatur orang, pun sangat apa? Yasin ke, mati. Mungkin gagal ngenteni warisan ini. Banyak orang seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi Yasin untuk meredam kemarahan, monggo sering-sering baca Yasin agar rumahnya adem, sejuk, tidak gampang marah. Karena sekarang rawan beda dengan dulu. Dulu saya dikeplak guru saya aja nggak ada masalah Bapak Ibu. Kulo kelingan pas kelas 3 SD disuruh maju oleh guru saya mengerjakan soal matematika di papan tulis ditulis 3 kali 4 tak isi 100 Bapak Ibu. Coba kulo dikampleng Pak. Tak sebut namanya nggak apa-apa nih gurunya gitu. Ini gurunya baik, merangkap kepala sekolah namanya Ibu Sri Harmaini Jola. Kulo tasih kelingan. Padahal tahun 1976 kulo kelas 3 SD tesi kalingan guru kulo kali kepala sekolah. Manggo akik Bu tengah-tengah langsung piong kulo semaput itu. Jadi ora semaput, iki kulo pura-pura semaput. Anek kulo tangi dibangun malih. Kulo pura-pura semaput digotong-gotong gowo nek UKS, entuk wedang, entuk jajan, entuk panganan, ora melu pelajaran. Pinter ta Pak Kulo? Iso ngapusi gurune, asale kampleng kulo. Kelas 3 SD Bu tahun 76. Karepku lho Bu, nek ajeng ngampleng yo takon iki kuwi 100 saka ngendi? Ora takon langsung ngampleng nganti kulo semaput. Jenengan ngertos bukan Pak, tak isi 103 kali 4. Niko pas istirahat Bu di depan sekolah kulo SD Negeri 2 Mangkukusuman Tegal, kulo asli Tegal. Niko kathah update foto tahun 76 update foto 3 kali 4 100, 4 kali 6 200. Kadingan boten. Ani kita lah. Guru digawe nih. Bapak ibunya si pacaran. Nah sing niku ngalami to Bu? Update foto hitam putih nganggo gerobak 3 kali 4 100. Belum ada foto berwarna. HP belum ada. Aku lo kon maju papan tulis 3 kali yo tak isi 100. Langsung dikampleng kali guru. Ora takon iki ngampleng. Wangsul kula lapor kali bapak kula, Pak, kula bar dikampleng. Sapa? Gurune, guru kula. Aku iso dikampleng. Matematika 3 kali 4 100. Kula malah ditambahi bapak kampleng malih kali bapak kula. Goblok kowe sing bodoh. Coba Bapak Ibu. Kula digandeng bapak kula diantar malih teng sekolahan. Bu, niki diajari sisan, orang gendak lebih papat 100 dibandingin ngomong rupan. Jadi kalau kadang mikir Bu, guru wis ngampleng malah tambah lebih bawah, kalau malah ditambahi kamplengan. Ini nyatanya alhamdulillah sudah dadi wong dipanggil. Kan dadi wong kan orang dadi calon wong. Coba saniki Bapak Ibu, anaknya dikampleng, mulih lapor wong tuane. Oh, tapi wis ramai.
lapor ombudsman, lapor polisi, ngamuk. Siapa yang memukul anak saya? Wong tuanya urung tau nyentuh. Wong tuanya orang gede yang mana yang orang disentuh. Wani-wani ngamblang. Tapi gak usah khawatir Bapak Ibu, biasanya anak-anak seperti itu yang lapor, nanti keluar dari sekolah malah cari sekolahnya sulit. Karena kalau cari sekolah lagi, sekolah yang baru gak mau terima, takut kalau terjadi masalah. Jadi posisi sekolah, posisi guru tetap menang. Cuma ya hati-hati aja nih. Wonten guru ya? Oh, wonten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah cara pertama menggunakan tangan, benar-benar tangan, al-yadu. Pengertian tangan yang kedua bukan pakai fisik tangan seperti ini, tapi pakai power, kekuatan, kekuasaan, jabatan, pangkat, kedudukan. Maka orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, apapun jabatannya, seberapa tinggi kedudukannya, sebenarnya punya kekuatan untuk berdakwah. Jadi jabatannya adalah amanah, bukan digunakan semena-mena untuk korupsi, ngabusi warganet, tapi untuk berdakwah. Pak RT berdakwah kepada tetangga-tetangganya, Pak RW berdakwah kepada yang lebih rendah warganya, Pak Lurah berdakwah kepada yang lebih rendah. Terus semakin tinggi jabatannya, semakin lebar dan luas lahan dakwahnya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang punya kekuatan saja tidak mampu berdakwah. Contoh Bapak Ibu, saya masuk Jogja tahun 1986. Tesis kuliah, jadi masih belajar. Mulai bermasyarakat tahun 1994, tinggal di Sosro Kusuman, belakang Maladu Bolomol, Kecamatan Danureja. Tradisinya berbeda dengan kampung saya di Tegal, Bapak Ibu. Kulo teng Tegal, mboten nggih Tegal kota niki mboten sombong. Mboten wonten yasinan, mboten wonten tahlilan. Mboten nggih kalau beda. Maka kalau di Yogyakarta ada yasinan, ada tahlilan, saya kaget. Yang lebih kaget lagi Bapak Ibu, yasinannya waktu itu di Yogyakarta ada dua macam. Ada yasinan yang habis isya, ada yasinan yang jam 12 malam. Yasinan yang habis isya bacanya surat Yasin, jumlah ayatnya 83. Yasinan yang jam 12 malam jumlah ayatnya berapa ya? 32 kayaknya. Warna-warni, ada asrubang, asrureng, keriting. Arep ini lho, Pak. Iya yasinan. Ceplak. Jadi yasinannya dua macam, riyen. Saniki kula pun pindah boten ngertos tesine apa tadi. Jadi kula lugu tak laporke Pak Camat ning kula wonten yasinan jam 12 dalu ning yasinane nganggo kartu. Ceplak. Ora maca yasin wal Qur'anil hakim ning askriting joker metu kabeh. Joker metu menang. Nali ngombe-ngombe Bapak Ibu coba. Di depan rumah saya Bu, belakang Malia Bomor dulu ya. Kalau saya pulang jam 2 malam tak etung niku pateng dalan niku 20 niku pemuda-pemudi ngombe-ngombe Pak Mirah. Ngajeng kula Pak. Kula guru, kula pun ceramah mosok ning arep omah kok koyo ngono. Saya harus berdakwah pakai tangan. Tapi kalau pakai tangan apa tak kampungi kabeh, plak remuk kula dikroyok kula. Jadi kalau lapor kali Pak Camat nyuwun tolong. Pak Camat datang. Ya pas datang tunduk semua. Pak Camat lu kok ke rumah malih. Ternyata Pak Camat saja tidak mampu, apalagi saya. Nah itu namanya pakai power, kekuatan. Bila dengan kekuatan tidak mampu, dengan lisan. Lisan itu artinya berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan nasihat. Ini tugasnya guru.
tugasnya dosen, berarti tugasnya orang tua juga ngandani putra-putranya. Tugasnya ustadz, kiai, penceramah, ulama, semuanya yang bisa bicara. Kalau belum bisa bicara, belajar bicara untuk menyampaikannya, berdakwah menggunakan lisan. Tapi harus hati-hati Bapak Ibu, ada caranya. Watawasau bis sabri, watawasau bil haq. Menyampaikan kebenaran dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan kesabaran. Kebenaran kalau disampaikan dengan benar, jadi benar. Tapi kalau menyampaikannya salah, jadi salah. Apalagi menyampaikannya tidak sabar, maka harus dengan sabar. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Atau Bapak Ibu, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika lisan tidak mampu menggunakan hati. Bagaimana dakwah pakai hati? Ayo, caranya bagaimana? Pakai hati artinya meninggalkan maksiat dan merasakan tidak setuju. Contoh seperti depan rumah saya tadi, banyak orang-orang membuat majelis judi, majelis miras. Saya lihat kalau saya pakai tangan tak keplai semua, saya kalah. Royorong tulis sudah dibayar. Ulo lapor Pak Camat, nyatanya Pak Camat ki ora wani. Saya pakai hati. Maksudnya apa? Saya meninggalkan tempat itu. Kalau perlu pindah rumah, alhamdulillah saya pindah rumah Bapak Ibu, karena saya nggak kuat, mendingan pindah rumah daripada di situ. Nggak baik untuk pendidikan anak-anak. Dan merasa tidak setuju, itu pakai hati. Tapi kalau diam saja malah nonton, wah itu namanya terjerumus, namanya mengiyakan, merestui, atau mencelupkan dirinya pada maksiat itu, berarti ikut-ikutan. Jadi pakai hati meninggalkan, tidak setuju. Ini Bapak Ibu, ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minum minuman keras. Mulai dari pabriknya, produsennya, distributornya, warungnya. Bila perlu mungkin Grab Gojek yang nganter ikut kena itu mungkin. Kecuali orang ngerti, dibungkus rapat orang mampu. Yang membelikan, sing bayari, sing nyekeli botol, sing nyekeli gelas, sing ngiling ini loh. Orang melu ngombe kena tak inggil, itu kena laknat. Sing bayari, orang melu ngombe kena tak bayari ke bosi, melu kena. Bahkan yang nonton orang ngombe, orang bayar ini nonton orang ngombe, itu kena. Semuanya ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minum minuman keras. Maka Bapak Ibu hindari miras. Kalau mau minum minuman keras, cari yang halal-halal saja. Misalnya apa? Es batu. Itu insya Allah halal. Minuman keras tapi halal. Yo joke-oke loloten. Itu caranya berdakwah pakai hati. Kalau tidak mampu Bapak Ibu, cara berikutnya, tapi ini di hadis lain, ini tadi satu hadis. Hadis lain caranya adalah wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hijrah ya. Saya tadi mencontohkan hijrah, pindah-pindah. Seperti para nabi, 124.000 nabi, yang paling banyak hijrahnya Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba hitung berapa kali pindah rumah, berapa kali hijrah. Pertama tinggal di Irak, di daerah Mesopotamia, kampung Babilonia. Setelah menumbangkan Raja Namrud, berhasil. Tapi Ibrahim tidak bisa mengajak keluarganya. Keluarganya diajak beragama agama Allah, tidak mau. Milih
tinggal di istana bersama pejabat-pejabat negara bermaksiat. Dulu sudah ada KKN Pak di kerajaan, korupsi, kolusi, nepotisme. Bahkan di kerajaan istana Raja Namrud, walaupun Namrud sudah meninggal, masih ada praktek-praktek pelecehan seksual, gay, homo, lesbi. Itu pamannya Ibrahim, namanya Azar, bukan bapaknya nih. Bapaknya namanya Terah. Saya beritahu, mungkin selama ini tahunya bapaknya Ibrahim namanya Azar. Azar itu pamannya, bukan bapaknya. Bapaknya namanya Terah. Memang setelah Ibrahim lahir, bapaknya nggak mampu menghidupi karena sudah tua. Dititipkan pada pamannya yang masih muda, payah, produsen patung berhala, penasihat kerajaan, namanya Azar. Tapi Ibrahim dibimbing Allah, jadi imannya tetap kuat, akidahnya tetap bersih. Tapi konflik terus dengan pamannya. Karena pamannya tidak mau didakwai, akhirnya Nabi Ibrahim mengalah, indah hijrah, selamat tinggal keluargaku. Baik, kata Ibrahim, hijrah, dan Allah berjanji nanti akan diberikan keluarga yang baru, keluarga yang baik. Ini janji Allah Bapak Ibu. Kalau panjenengan suka berdakwah, di kampung tidak cocok, tidak kuat, dianjurkan pindah. Orang tujuh itu ya ikhtiar sama berdoa, siapa tahu Allah nanti memindahkan ke tempat yang lebih baik. Aku gaweane dijamin Allah. Hilang keluarganya, Allah ganti dengan keluarga-keluarga yang baru yang baik-baik. Seperti Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina sampai usia 95 tahun di Palestina. Banyak ujian yang dapat dilaluinya. Tibalah musim paceklik, Ibrahim hijrah lagi Pak. Hijrah ke Haran, hijrah ke Sam, kemudian hijrah lagi ke Mesir di benua Afrika. Jadi dari benua Asia Barat, Irak kan Asia Barat, Haran Asia Barat, Palestina juga masih Asia Barat, Sam juga, hijrah ke Afrika. Jadi melintasi samudra laut berarti itu nggak tanggung-tanggung hijrahnya. Jadi kan ajeng hijrah pun ibu, para sosok hiburan pindah kunci, sosok menduran juga negara di Monggo asal sambungan masa kembang ya. Iya nih, itu orang ngerti kita, malahannya orang ngerti. Dari Mesir hijrah lagi Bapak Ibu karena menghadapi raja yang selain dolim, raja ini punya kelainan. Namanya Raja Heksos. Ayo jenenge permen. Permennya pedes boten iki. Pedes kaya raja ini pedes. Selain pedes, Raja Heksos punya kelainan Bapak Ibu. Suka menyenangi istri orang lain. Disikat senior, senang istri orang. Itu Raja Heksos. Yang gadis banyak, yang perawan banyak, tapi nggak suka, malah menyukai istri orang. Jenenge kelainan di bawah. Orang benar ini. Berhasil mengatasi, tapi hijrah lagi, balik ke Palestina lagi. Di Palestina pulang dari Mesir, alhamdulillah Allah karunia anak bernama Ismail dari istri keduanya yang bernama Hajar. Ada perintah hijrah lagi, suruh ke Mekah. Bawa Hajar sama Ismail putranya hijrah ke Mekah. Istri pertamanya ditinggal yang namanya Sarah. Mekah berhasil dibangun, hijrah lagi ke Palestina lagi, menemui istri pertama yang bernama Sarah. Alhamdulillah punya anak bernama Ishak. Itu Bapak Ibu hijrahnya Nabi Ibrahim pindah berapa kali coba? Sampai berarti dapat diibaratkan Bapak Ibu, Ibrahim itu nggak punya rumah. Coba Bapak Ibu, seorang Nabi dan Rasul sampai tidak punya rumah, pindah-pindah terus. Oh ya, orang yang punya rumah banyak di kontrak-kontrak. Ya nggak apa-apa sih, asal banyak sedekah, banyak infak, tidak melulu bisnis. Lanjutin Bapak Ibu.
Bentar lagi berbuka. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dakwah tadi bisa menggunakan banyak cara, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, hijrah. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, dengan jihad. Jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Baik jihad benar-benar jihad ataupun jihad dalam kerangka berpikir sungguh-sungguh, bekerja, beribadah. Itu namanya jihad mujtahidun, rajin. Apapun kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh namanya jihad. Adik-adik yang rajin belajar namanya jihad. Sekolahnya benar-benar sekolah, tugas dikerjakan, PR digarap, itu namanya jihad. Jadi kalau misalnya di sekolah mati syahid. Jadi misalnya dengan sekolahan, dolanan karo koncone, bandem-bandeman kapur, keselak, terus mati, misalnya gitu, mati syahid, insya Allah. Tapi kalau sekolahnya beler, PR orang tahu digarap, tugas nggak pernah dikerjakan, neng kelas HP-nan terus, dolanan karo setan gepeng, on browsing materi malah golek gambar-gambar sing orang guna, terus mati. Wah, itu bukan mati syahid, tapi mati sangit. Karena nggak sungguh-sungguh. Bapak Ibu sore hari ini ngaji sungguh-sungguh, niatnya sudah dari kemarin. Besok saya mau ngaji, mumpung takjilannya. Ini aja negara sungguh-sungguh ngincer takjilan. Ya ora apa-apa nggih. Tapi ya tingkatannya masih jauh. Tingkatan yang tertinggi mencari ridho Allah pun kemauan. Sungguh-sungguh sampai di pengajian ngajinya serius. Ngaten nggih. Ora ngaten. Kula mboten nyindir lho, Bu. Kali kula santai mawon, kula maafkan. Makanya tahu dene jenengan lebih. Ya, karena dulu ada jamaah pengajian seperti itu. Zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Syuaib, dan zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 nabi ini Bapak Ibu, kalau pas pengajian Nabi Nuh ngisi ceramah, itu jamaahnya selalu tutup telinga dengan tangannya. Ngaten Mbak, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ini kok umat Nabi menek diceramai tutup telinga. Maka jasadnya, jenazahnya pas meninggal ketika ditimpa banjir bandang besar, sudah sat, yang mati bergelipangan itu posisinya pada tutup telinga dengan tangannya. Mergo pas pengajian diceramai Nabi Nuh, tutup telinga. Terus Nabi Syuaib Bapak Ibu itu ya sama, kalau ngisi pengajian umatnya juga duduknya ngapunten nggih. Ini makanya sing wonten kesindir berikut iki. Terus wonten tenane mangke nesu. Itu posisi jamaahnya mendengarkan pengajiannya, memasukkan kepalanya di antara 2 lututnya. Yang kedua, melipat tangannya melingkari kedua kakinya. Paham betul? Suara sedeng, gegeden wonten niki. Iki sira dilebokke. Ngaten niku. Ngapunten nggih. Niku umate Nabi Syuaib, bukan umat sosok jempuran wonten tajil. Alhamdulillah, memang anda ini. Mari kita batalkan puasa kita, menikmati takjilan yang diunduh oleh Ibu Parjuni, Ibu Nunuk Isti, dan Ibu Amanah. Mudah-mudahan barokah, mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo silakan berbuka. Satu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi